Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa habibuhu wa safiyuh allazi ballaga ar-risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ma zakaraka az-zakirun wa ghafalan zikrikal ghafilun. Wa sallallahu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ayyuhal muslimun mastata'tum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah dengan segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Hingga pada hari Jumat yang berbahagia ini, Allah masih berkenan memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama di masjid yang penuh berkah ini. Salawat dan salam mari pula kita senantiasa kirimkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kesyukuran kita ungkapkan atas perkenan Allah sehingga pada Ramadan 1444 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan untuk berusaha menambah perbekalan kita, melaksanakan ibadah-ibadah yang di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena termotivasi dengan itu, maka ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan jauh lebih banyak dan jauh lebih berkualitas dari bulan-bulan yang sebelumnya. Dan di antara ibadah yang juga harus kita perbanyak di dalam bulan Ramadan ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala menempatkan perintah secara tidak langsung kepada kita semua hambanya untuk berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Beliau letakkan di tengah-tengah ayat yang bercerita tentang bulan Ramadan dan kewajiban berpuasa di dalamnya. Pada ayat 186 surah Al-Baqarah, setelah Allah berbicara tentang syahrul Ramadan allazi unsila fihil Quran dan seterusnya, sebelum Allah menjelaskan tentang ayat uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum ila akhir ayat, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan kepadanya, aku ini dekat, fa inni qarib,
Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan memperkenankan, aku akan menjawab doa-doa hambaku yang berdoa kepadaku jika mereka berdoa. Maka hendaklah mereka falyastajibuli, hendaklah mereka menyambutku dengan melaksanakan segala perintahku dan menjauhi laranganku dan beriman kepadaku. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar mereka berjaya, agar mereka berhasil dalam kehidupan dunia. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita para hambanya untuk berdoa, tetapi di bulan Ramadan ini disebutkan secara khusus perintah itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang sangat baik, waktu yang diberikan sebagai bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hambanya, agar tidak lupa untuk berdoa. Allah tidak memberikan batasan apa yang kita minta kepada Allah. Tidak hanya berkenan dengan urusan akhirat kita, tetapi juga termasuk segala urusan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Dari berbagai aspeknya, di mana saat sekarang ini begitu banyak problematika yang kita hadapi. Tidak hanya di keluarga kita, di pekerjaan kita, di hubungan kita, di lingkungan kita, bahkan di dalam hal-hal yang sifatnya pribadi dalam kehidupan kita, adalah hal-hal yang termasuk yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa dan meminta kepadanya. Allah mengingatkan kita betapa kita ini terbatas, dan karena keterbatasan itulah maka kita diperintahkan untuk menghadapkannya kepada Allah yang kekuasaannya maha tidak terbatas. Maka benarlah jika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lain bahwa orang-orang yang tidak mau dan enggan meminta, tidak mau berdoa kepadanya, disebutkan sebagai orang-orang yang sombong dan mendapat ancaman kehinaan dan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Ya. Bahwa Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menginginkan kita dekat dengan menggunakan kata Rabbukum, yang berarti sesungguhnya pemeliharamu, sesungguhnya Allah yang mendidikmu, Allah yang membinamu, sehingga kita merasa dekat. Allah katakan qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah, niscaya aku akan beri. Dan orang-orang yang tidak mau minta, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Allah memberikan fasilitas kepada kita di saat kita sangat membutuhkannya. Maka logikanya ketika seseorang diberikan kesempatan, diulurkan kepadanya sesuatu yang sangat dibutuhkan, kemudian dia enggan untuk mengambilnya, maka sudah layaklah dia diberi label orang yang sombong, butuh tapi sombong. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membuat kita merasa dekat dengannya dan kemudian membuka pintu fasilitas yang luar biasa. Allah juga menyampaikan kepada kita ada waktu-waktu yang khusus, sehingga doa itu semakin dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika kita sedang berpuasa. Selain ayat yang disebutkan tadi, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, salasatun la turadu da'watuhum, ada 3 golongan orang yang tidak mungkin ditolak doa dan permintaannya. Yang pertama disebutkan adalah as-saimu hatta yuftira, orang yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka. Maka mulai kita menahan hingga terbenamnya matahari waktu untuk berbuka. Maka waktu-waktu itu adalah waktu yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sedang berpuasa untuk berdoa dan meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di samping doa sebagai permintaan dan kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala jawabannya, ternyata doa itu adalah ibadah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, ad-du'a'u wal ibadah. Dan di ayat di riwayat lain dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu ibadah, bahkan doa itu adalah intinya daripada ibadah. Sebab seluruh perintah-perintah yang kita gambarkan sebagai ibadah mahdhah, di dalamnya terkandung doa-doa. Maka ketika kita berdoa di waktu kita berpuasa, maka itu juga sama dengan kita sedang melaksanakan ibadah yang kita yakini karena keberkahan Ramadan itu pun akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Allah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa di antara waktu yang makbul untuk dikabulkan doa adalah pada saat berbuka puasa. Di dalam sebuah hadis, Abdullah bin Amru bin As berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watun ma turad, atau kama qala. Bahwa seseorang yang sedang berpuasa ada doa ketika dia berbuka puasa, maka doa itu tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi perhatian bagi kita bahwa pada saat kita berbuka puasa tidak hanya kita berdoa, doa buka puasa, tetapi juga terbuka peluang bagi kita untuk meminta kepada Allah lagi-lagi berulang-berulang terus untuk menyandarkan ketidakmampuan kita atau kemampuan kita yang sangat terbatas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi waktu-waktu yang mustajab yang tentu saja di dalam bulan Ramadan itu maka akan lebih mustajab lagi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat di dalam hadis Jami' Sahih Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbaka la yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir." Bahwa Tuhanmu turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Yang dimaksud di sini adalah turunnya Allah adalah rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Maka kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulullah may yad'uni fa astajib lahu wa may yas'alni fa u'tiyahu wa may yaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu di sepertiga akhir malam, maka aku akan berikan apa yang dia minta. Aku kabulkan doanya, yang dia minta aku beri. Dan ketika dia memohon ampunanku dari segala apa yang dilakukan, maka aku akan menurunkan ampunan bagi dirinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu yang sangat baik bagi kita. Kita manfaatkan di samping mungkin ibadah-ibadah mahdhah yang selama ini kita tekuni dan kita maksimalkan di dalam bulan Ramadan ini. Jangan lupakan kita menyiapkan waktu untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang
yang senantiasa menyandarkan urusannya kepada Allah setelah dia berikhtiar, maka dia termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang kita cari dari seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan termasuk di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini memberikan motivasi bagi kita untuk semakin memanfaatkan waktu yang sangat luang, sangat bermanfaat, yang bisa dikatakan sebagai kesempatan emas yang kita tidak yakini akan kembali lagi kepada kita. Mari kita manfaatkan secara efisien dan kita maksimalkan di dalam Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahi ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi sittawli la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa habibuhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita memanfaatkan waktu yang luar biasa ini, kembali kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan diri kita yang hina ini kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita senantiasa dicurahkan rahmat kepada kita, berikan kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi sittawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka fi yawmina hadza as-salamata wal barakah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma adfa'na al bala'a wal waba'a wal masa'ib wal fitan ma zahara minha wa ma batan waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruma. Allahumma barik lana fi hadzal syahril mubarak wa a'id lana mislahu a'waman adidah bil yumni wal iman was salamati wal islam birahmatika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma antas syafi fashfi mardana wa antal mu'afi afi mubtalana wa amin rawatina wa haqqiq mubtagana. Allahumma inna nas'aluka bi khafiyyi lutfika wa bi latifi sun'ika wa jamali satrika antu dikhilana tahta kanafik wa antakfiyana min kulli syarrin fid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.